Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya Ramadhani Nur dari program studi ilmu ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, mata kuliah Manajemen Keuangan Perbankan kelas C dengan NIM 2018-043-0062. Jadi di kesempatan kali ini saya ingin sedikit menjelaskan mengenai aset liability management atau dapat disingkat dengan ALMA. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya akan lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini kita terlebih dulu mengartikan pengertian daripada aset. Secara umum, aset itu adalah semua hak yang dapat digunakan dalam operasi perusahaan yang dapat dimasukkan ke dalam kolom aset. Salah satunya adalah gedung atau bangunan. Sedangkan dalam standar ISO 55000 memiliki pengertian aset adalah suatu yang memiliki nilai bagi organisasi. Selain itu, aset tidak hanya yang berwujud, melainkan juga yang tidak berwujud. Sehingga aset merupakan suatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang dapat dikelola dan memiliki nilai baik potensial maupun aktual untuk organisasi. Istilah aset itu lazimnya merujuk pada sumber daya atau resource, modal atau capital yang dimiliki oleh suatu organisasi. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis aset. Di sini ada beberapa jenis aset seperti fisik atau physical asset, financial atau financial asset, manusia atau skilled labor asset. Nah, di sini physical asset itu dapat dilihat atau dirasakan dengan panca indera manusia, di mana aset fisik dapat dimanifestasikan dan diperhitungkan nilainya dengan lebih mudah oleh organisasi. Misalnya seperti gedung, kendaraan, alat tulis kantor, operasional, ataupun properti. Selanjutnya, financial, yaitu aset yang memiliki nilai sebagai instrumen keuangan. Umumnya berhubungan dengan sektor keuangan, perbankan atau pasar modal, di mana aset ini dapat digunakan oleh organisasi dalam operasionalnya dan bahkan dapat diperjualbelikan dengan pihak lain dan memiliki nilai kontrak, misalnya simpanan dana tunai atau deposito, kepemilikan saham, reksadana ataupun obligasi atau surat utang. Selanjutnya, manusia atau skilled labor asset. Ini merupakan aset yang terpenting dalam organisasi. Mengingat manusia merupakan penggerak dari organisasi itu sendiri. Misalnya karyawan dan tenaga ahli yang teruji sesuai bilangnya. Manajemen atau direksi sebagai pengelola organisasi dan pengambil keputusan. Baik, kita lanjut. Di sini ada jenis-jenis kewajiban atau dapat disebut liability. Di sini ada beberapa. Seperti yang pertama itu ada kewajiban lancar atau liabilitas jangka pendek. Itu kewajiban lancar jangka pendek ini merupakan kewajiban yang pelunasannya akan dilanjutkan dalam jangka pendek atau dalam jangka 1 tahun atau kurang dengan menggunakan sumber-sumber aktiva lancar atau dengan menimbulkan utang jangka pendek yang baru. Biasanya kewajiban lancar ini berupa utang pembayaran. Seperti contohnya utang dagang, gaji, pajak, dan sebagainya. Pendapatan ditangguhkan bagian dari utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam tahun berjalan. Obligasi jangka pendek. Itu misalnya dari pembelian peralatan atau pembelian yang lainnya. Selanjutnya, kewajiban tidak lancar atau liabilitas jangka panjang. Kewajiban tidak lancar ini merupakan kewajiban yang pelunasannya akan dilakukan dengan sumber aktiva yang lain. Ini di mana periodenya, maksudnya periode pelunasan
pinjaman tertentu dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Biasanya terdiri dari utang jangka panjang, obligasi pensiun, dan yang lainnya. Sini yang terakhir itu kewajiban kontingensi atau liabilitas kontingensi. Kewajiban ini merupakan kewajiban yang tergantung pada terjadinya atau tidak terjadinya satu atau lebih kewajiban masa depan untuk meneguhkan jumlah hutangnya. Pihak yang dibayarkan, tanggal pembayaran atau keberadaannya. Kewajiban ini tidak dicatatkan dalam pembukuan, namun ditunjukkan di dalam neraca. Contoh sederhananya adalah garansi atas produk. Baik, selanjutnya sini ada Asset Liability Management atau ALMA. Sini pengelolaan aset dan kewajiban harus diimplementasikan. Tidak hanya di kantor pusat, melainkan ke seluruh kantor yang melakukan kegiatan bisnis. Secara definisi, Asset Liability Management itu merupakan proses siklus PDCA atau Plan, Do, Check, and Action. Terdapat pengumpulan, proses analisis, laporan, dan penetapan strategi untuk mencapai tujuan tertentu. Di sini fokusnya adalah untuk mengordinasikan seluruh portofolio aset dan kewajiban guna memaksimalkan keuntungan yang nantinya akan diberikan melalui dividen kepada seluruh pemegang saham dalam jangka panjang dengan memperhatikan kebutuhan likuiditas dan prinsip kehati-hatian. Baik, selanjutnya di sini ada fungsi utama Asset Liability Management. Sini ada beberapa seperti kesenjangan likuiditas, tingkat suku bunga atau interest rate, ada pasar modal, valuta asing, pendanaan dan manajemen modal, dan yang terakhir itu ada kredit. Baik, yang pertama kesenjangan likuiditas, yaitu pengelolaan risiko likuiditas terutama cash flow bertujuan untuk optimal pendapatan. Itu mencegah kekurangan kesediaan dana dan demi menutupi setiap kewajiban finansial yang sudah diperjanjikan serta tepat waktu. Baik, yang selanjutnya tingkat suku bunga atau interest rate. Risiko ini berpotensi merugikan akibat dari pergerakan tingkat suku bunga dan dampaknya pada arus kas atau cash flow di masa mendatang. Selanjutnya, di sini ada pasar modal. Risiko dari pergerakan ekuitas dan atau kredit pada neraca yang dimitigasi oleh option, futures, atau instrumen derivatif lainnya yang menggabungkan pandangan taktis atau strategis. Valuta asing. Pengelolaan valuta asing bertujuan untuk mengoptimalkan pendapatan dan mengurangi risiko yang berhubungan dengan kerugian akibat perubahan kurs daripada valuta asing. Selanjutnya, pendanaan dan manajemen modal. Semua modal mekanisme ditujukan untuk memastikan ketersediaan modal yang memadai secara berkelanjutan. Fungsi selanjutnya yaitu kredit. Fungsi ini juga untuk mengelola dampak dari seluruh portofolio kredit, termasuk uang tunai, investasi, dan pinjaman. Selanjutnya, lingkup fungsi ALMA yaitu mencangkup komponen kehati-hatian atau prudential, pengelolaan semua risiko yang mungkin terjadi. Selanjutnya, peran optimalisasi, pengelolaan biaya, pendanaan, menghasilkan posisi neraca. Selanjutnya, penetapan batas kepatuhan, penetapan serta pemantauan aturan internal dan peraturan lainnya. Fungsi selanjutnya sebagai rujukan intervensi dalam masalah-masalah kegiatan bisnis yang ada pada saat ini. Fungsi terakhir itu akomodasi dan konsultasi
dengan rencana pengembangan organik dan akuisisi eksternal, khususnya untuk menganalisis dan memvalidasi opsi, persyaratan pendanaan, kondisi proyek, risiko terkait, seperti pendanaan dan mata uang tertentu. Itu tujuannya daripada ALMA itu yang pertama pertumbuhan yang wajar, pendapatan atau laba yang maksimal, menjaga likuiditas yang memadai, membentuk cadangan-cadangan untuk berjaga-jaga dari hal-hal yang tertentu yang mungkin saja bisa terjadi. Selanjutnya, memelihara atau menjaga dana masyarakat yang dipercayakan melalui kegiatan bank yang wajar. Yang terakhir, memenuhi kebutuhan masyarakat akan kredit. Selanjutnya, sini ada hal yang penting daripada ALMA. Pentingnya ALMA dalam mengelola aktiva pasiva, manajemen bank harus melakukannya dengan cermat dan harus senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian, karena bisnis perbankan itu senantiasa dihadapkan pada risiko baik diakibatkan dari pihak internal maupun pihak eksternal. Sini ada faktor pendorong daripada ALMA. Faktor pertama, deregulasi faktor perbankan di sebagian besar dunia. Faktor yang kedua itu kondisi lingkungan seperti fluktuasi suku bunga dan nilai tukar telah mendorong timbulnya teknik baru untuk meminimalkan risiko tingkat bunga. Faktor pendorong berikutnya itu berkembangnya teori corporate finance, dan faktor pendorong yang terakhir tingkat persaingan yang semakin tinggi. Nah, selain pada faktor pendorong, di sini ada juga faktor penghambat dari ALMA, yaitu seperti perubahan kondisi internasional yang mempengaruhi kegiatan ekonomi nasional maupun lokal. Kedua, volatile-nya suku bunga dan nilai tukar. Ketiga, itu tingkat ketidakpastian yang semakin tinggi. Keempat, kebijakan bank sentral dalam mengajur jumlah uang yang beredar. Yang terakhir itu kebijakan dan strategi daripada manajemen bank itu sendiri. Nah, fungsi-fungsi utama dari ALMA itu seperti disebutkan di sini adalah manajemen likuiditas, manajemen valuta asing, manajemen gap, dan manajemen pricing. Ini merupakan fungsi-fungsi utama secara garis besar daripada ALMA.